Sudah nikahi? Belum. Belum? Iya. Waduh, ya. Baru pacaran. Baru pacaran kok sudah bawa lari. Nah, itulah kenapa Islam melarang pacaran. Ancaman? Ancaman 9 tahun. Waduh. 9 tahun. Pasti sudah diambil orang itu. Jadi gini, adik-adik sekalian, ya. Itu kenapa Islam melarang pacaran. Seperti ini, andai saja kau suka itu dan kau lamar, diterima, lain masalah. Tapi tidak ada yang mustahil. Wala tai'asu mir rauhillah. Jangan putus asa akan rahmat Allah. Cara bertobatnya, kalau kamu bisa komunikasi dengan orang tuanya, kau telepon, nyatakan penyesalan, dan kamu bilang, saya tidak ingin mempengaruhi hukuman. Hukuman dunia tidak ada, takutku buat hukuman dunia. Saya takut hukuman akhirat. Maafkan saya ikhlas menghadapi hukuman saya. Yang penting ibu bapak maafkan saya. Mana itu cewek sekarang? Sudah diambil orang? Oh, wah. Sudah tidak berhasil masuk penjara sudah lah. Ya, oke Mas J. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan. Ayat ini Jumat kita dengar di khutbah Jumat. Kalau di Rutan Salemba ini ada pengumuman dari Pak Karutan yang harus dibaca tiap Jumat, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini juga dibaca tiap Jumat sejak Rasulullah sudah lebih 1000 tahun yang lalu. Berarti ayat ini juga penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngakun. Jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Coba teknisinya nih, jangan pakai eho. Tutup ehonya. Ya. Bass, turunkan bassnya. Treble-nya full. Cek. Oke. Ayat ini Allah ingin berkata, dasat, hati-hati kok. Kamu mengaku Islam, belum tentu kau mati Islam. Berarti ada orang Islam mati kafir. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, karutan. Kau yang bilang bukan saya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz. Pelan-pelan bos. Ini berarti semua mati. Dan Allah sayang kita. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan barang haram. Salah satu di antaranya narkoba. Maka Allah sayang kau. Kau masuk dulu di sini Rutan. Kenapa? Karena kalau kau keluar, kau di luar terus tidak ditangkap, kamu mati kafir overdosis.
Itu hikmahnya kau ada di sini. Karena kalau kau di luar terus, makin hari makin banyak orang kau jual dan makin hari makin banyak konsumsi sehingga kau bisa mati dalam keadaan kafir. Bos, kalau ada orang pergi bekerja di Sulawesi, orang Jawa, tidak enak di sana, ada pilihan. Apa? Balik lagi Jawa. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Ada orang Indonesia pergi Saudi jadi TKI, tidak enak di Saudi. Ada pilihan? Ada. Balik lagi ke Indonesia. Ada caleg kalah, ada pilihan? Ada. Tanding kau lagi 5 tahun yang akan datang. Tapi kalau kau masuk kubur ada pilihan? Ada pilihan? Hah? Nggak enak keluar dulu. Kau pasti spiral kau satu dunia. Di sini bukan penderitaan. Di penjara bukan penderitaan. Satu aja yang tidak ada di penjara ini. Apa? Kebebasan. Itu Ji. Selama kau di penjara boleh makan atau tidak? Malah gratis. Iya toh? Selama di penjara kamu boleh tidur atau tidak? Boleh. Selama di penjara boleh sholat atau tidak? Selama di penjara boleh olahraga atau tidak? Semua boleh. Satu aja tidak boleh. Keluar dari pagar. Ya toh? Maka tidak ada masalah. Penjara apakah hina? Tidak. Penjara itu persepsi, sudut pandang. Siapa bilang hina? Ada nabi di penjara? Ada. Siapa? Nabi Yusuf. Itu di penjara. Ada ulama di penjara? Ada. Buya Hamka. Ada politisi negarawan di penjara? Ada. Soekarno. Ada pejabat di penjara? Ada pengedar di penjara? Nah, kaulah itu. Ada pesina di penjara? Ada. Tapi selama kau bertobat, hapus dosamu. Yang jadi masalah kalau kau sudah di penjara masih jahat kau di dalam. Sudah di dalam penjara masih mikir bagaimana caranya masuk narkoba. Kasih masuk di pantatmu. Saya juga heran, kenapa bisa banyak isinya di penjara ya? Padahal itu kalau kita ke penjara, masuk saja di sini 3 pintu. Semua besi. Dijaga oleh, apa itu? Sipir. Besinya rapat. Masya Allah. Ramai penduduknya. Sementara masjid tidak ditutup. Tidak ada penjaganya. Sepi. Itu karena setan berhasil menyesatkan kalian. Tapi apa kau putus asa? Wala tai'asu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa. Saya kasih kau ampunanku. Datang ya Rasulullah, banyak dosaku. Kata Nabi, anak muda ini datang. Ya Rasulullah, saya pendosa. Nabi bilang, taubat kau. Tapi kuulang lagi ya Rasul, taubat kau lagi. Kuulang lagi ya Rasul, taubat kau lagi. Berarti banyak dosaku ya Rasul. Dosamu banyak, ampunan Allah jauh lebih banyak. Yang jadi masalah, kalau kita tidak mau bertobat. Penjara bukan hinaan. Penjara bukan nista. Tidak ada orang mau masuk penjara, termasuk saya. Termasuk Karutan masuk penjara tiap hari. Iya toh? Karutan tiap hari masuk penjara. Iya toh? Tapi bukan sebagai penghuni, tapi kepala rutan. Apakah di dalam sini hina? Tidak. Selama kau mau bertobat, bisa jadi kamu lebih mulia daripada pejabat yang bebas tapi mencuri uang rakyat. Tapi lebih hina lagi, kamu sudah dalam penjara tidak mau bertobat. Kalau orang di luar bikin dosa, setidaknya dia masih bebas.
Kamu sudah dalam penjara, masih juga maksiat. Paling sial hidupmu. Nah, pertanyaan, bagaimana cara bertobat Ustadz? 1. Tobat bil lisan, memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang Ustadz, yang pendek lagi. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Masih panjang Ustadz, yang pendek lagi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih panjang Ustadz, yang paling pendek. Astaga, astaga, astaga. Tidak boleh astaga main-main saja, itu main-main. Paling pendek, astagfirullah, ampuni saya ya Allah. Gimana caranya Ustadz? Bapak, selesai sholat 5 waktu, tidak usah masuk ke ruangan. Kalau diizinkan oleh rutan, Bapak tinggal dulu, minimal sudah sholat maghrib, tinggal nunggu isya, istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya. Itu ulang-ulang. Nanti diganggu kita temanmu itu setan. Soalim, setan. Nanti kau lewati surga, setan. Setan dalam bentuk manusia. Istighfar. Perbanyak istighfar. Kalau tidak mau yang lagu sahdu, cukup. Astagfirullah. Astagfirullah. Bayangkan dosa yang kau lakukan. Astagfirullah. 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 Ulang sampai isya. Itu Allah tersenyum kepada orang yang membasahi bibirnya dan keluar air matanya karena menyesali dosanya. Allah tersenyum kepadamu. Maka selama di sini, jangan lagi kau pikir kenapa saya begini, kenapa saya begini, kenapa saya begini. Lebih baik kau pikir bagaimana Allah ampuni dosaku. Ya, istighfar. Astagfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sudah itu zikir-zikir yang lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ulang-ulang, perbanyak. Kalau perlu, minta sama keluarga, Pak, Bu, tidak usah bawakan saya barang mahal, bawakan saya tasbih. Subhanallah. Coba Bapak Ibu kalau pegang tasbih, adik-adik kalau pegang tasbih, otomatis itu mulut bersikir, ya toh? Begitu Bapak pegang tasbih yang panjang-panjang ditarik-tarik, itu langsung kau mulutmu. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Tidak ada orang pegang tasbih, pisang 2, abon-abon 4, pisang goreng 2. Dah, dia langsung otomatis berzikir. Cuma kalau perlu, kalau bisa, ketika berzikir, ucapkan dengan baik dan berbekas di hati. Caranya, jangan terlalu cepat. Orang berzikir, istighfar seperti makan pisang goreng panas. Apa artinya itu? Apa artinya? Ya, istighfar. Yang kedua, cara bertobat, sholat sunnah tobat. Bagaimana cara sholat sunnah tobat Ustadz? Sama sholat sunnah yang lain. Cuma bedanya, beda niat. Gerakannya sama, bacaannya sama. Berapa rakaat? 2 sampai 6. Kapan waktunya? Paling bagus selesai salat maghrib, nunggu isya. Bagaimana niatnya Ustaz? Niat tidak harus dilafazkan. Niat tidak baru harus diucapkan. Niat tidak harus bahasa Arab. Kalau mau hafal, bagus. Tapi tidak hafal, boleh pakai bahasa Indonesia. Sholli sunnatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat sunnah taubat 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak hafal lagi itu. Kau berdiri tegak, menghadap kiblat, baru bilang begini saja. Tuhan, salat taubat ya.
Allahu Akbar. Boleh, boleh. Daripada kau tunggu hafal itu bahasa Arab, ndak hafal, ndak pernah lah kau sholat. Iya toh? Ada orang sholat Pak Karutan, masuk masjid, anak muda. Allah. Allah. Langsung dia duduk, saya dekati. Kenapa ndak jadi sholat dek? Saya lupa sholinya Ustaz. Tidak harus. Ya, sudah 2 rakaat, ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Boleh. Boleh. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Ketika sebelum kamu duduk untuk tahiyat, di situ tempat paling mustajab berdoa. Sedekat-dekat aku dengan hambaku, kata Allah. Ketika dia sujud, maka banyak-banyaklah meminta ketika sujud. Sujud. Ya Allah, bulan depan jatuh vonis. Tapi tidak ada yang mustahil di sisimu ya Allah. Buat para hakim bijaksana dalam menentukan keputusan ya Allah. Buatlah kebatilan nampak sebagai batil. Ya Allah, ampuni saya. Wujudkan keinginan saya Allah. Ya Allah, hamba hanya bisa berdoa dan memohon. Di tanganmu jualah yang mengabulkan doa hamba. Sudah, duduk. Harus bahasa Arab? Tidak. Bahasa Indonesia boleh. Bahkan boleh kamu pakai bahasa isyarat. Tidak harus bicara. Dalam hati saja. Oh, istrinya kawin lagi di luar. Boleh bos. Daripada kau pakai bahasa Arab tidak tahu artinya. Lain di bibir, lain di hati. Bingung malaikat. Apa maksudnya ini adek ini? Dia mau bebas tapi doa yang dia baca doa minta hujan. Bingung. Bapak-bapak, hei, mau doa supaya tenang perasaan? Mau? Ah, ikut sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaktana. Doa makan itu dong. Kenapa? Karena kau yang penting doa, kau tidak tahu apa isinya. Maka tidak mesti bahasa Arab. Boleh kau berdoa begini. Ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkanlah ya Allah. Kata malaikat, bohong itu Tuhan. Ayo saudara, selesai sholat maghrib, doa. Sudah tadi di sujud terakhir, berdiri. 2 rakaat lagi, sujud terakhir lagi, doa lagi. Kalau kau sudah berdoa, Allah tidak kasih percaya yang kamu minta tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa keluar. Kok malah tambah? Allah tahu di luar kau lebih bahaya. Kau lebih baik di sini. Adik-adik pernah dengar cerita? Saya tamat SMA, saya kan mau daftar akabri. Daftarlah saya Jalan Garuda Makassar. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Ya Allah, kenapa kau tidak lahirkan saya dalam keadaan tinggi? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau kau tambah 1 senti. Temanku lulus. Dia sekarang di Polda Sulawesi Barat. Reserse pakai baret merah. Saya Allah takdirkan lulus jadi ustadz. Pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai kau semua. Allah kasih yang terbaik. Maka kalian kalau dalam penjara, bukan berarti Allah tidak sayang kamu. Allah sayang, parkir kau di sini. Kenapa? Kalau kau di luar tidak pernah kau sholat. Kalau kau di luar tidak pernah kau belajar ngaji. Karena kalau kau di luar, kamu tidak pernah dengar pengajian. Saya sayang kamu, sini kau masuk penjara. Dan di penjara tetap boleh kentut. Di penjara boleh tetap makan.
Satu aja yang kita ini bagi bapak-bapak yang dewasa, tidak ada istri. Iya toh? Rindu sama istri? Rindu? Nah, siapa suruh kau masuk sini? Ayo, tobat. Selama di sini, tobat. Kalau kau sudah minta tidak dikasih, sangka baik. Oh, berarti inilah yang baik buat hidup saya. 2. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, bos. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Kau pikir ini semua bos-bos di depan sini? Kau pikir semua ini kepala-kepala tidak ada masalahnya? Besar masalahnya semua ini. Apa masalahnya? Mau naik pangkat lagi. Iya toh? Coba lihat di luar. Batu sarjana, apa masalahnya? Mau kerja. Sudah kerja selesai masalahnya, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, muncul masalah baru, mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas, selesai masalahnya, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, mau jadi bupati dong. Sudah jadi bupati, selesai masalahnya, muncul masalah baru, mau 2 periode. Sudah 2 periode, selesai masalahnya, ditangkap KPK. Iya, mana ada orang tidak ada masalahnya? Ini Ustadz, kau pikir tidak ada masalah dalam hidupku? Banyak masalah. Kita lagi makan diminta selfie. Ustadz selfie dulu Ustadz. Saya lagi makan, selfie dulu Ustadz. Kalau tidak dilayani update status, Ustadz sombong. Ulang Ustadz, kabur Ustadz. Ulang Ustadz, kabur Ustadz. Ulang lagi Ustadz. Dalam hatiku, biar 10 kali kau ulang nah mukamu yang kabur. Pak Karutan, ada masalah saya paling besar sekarang Pak. Banyak janda-janda curhat. Modus pura-pura dulu Ustadz, ada masalah saya Ustadz. Baru suami saya meninggal. Oh innalillah. Adakah doa-doa penenang? Saya kasihlah doa penenang. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Ya, semua orang punya masalah. Maka ketika ada masalah, Allah tidak mengatakan keluar kau dari lapas baru selesai masalahmu. Ada masalah, kau jadi dokter dulu. Tidak. Ada masalah, wali kota dulu. Ada masalah, karutan dulu. Ada masalah, anggota DPR dulu. Tidak. Allah cuma minta 2. Ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki sholat. Itu aja rumusnya menghadapi masalah. Wah, masuk WhatsApp teman. Waduh, istrimu saya lihat ke mall sama teman SMA-nya yang dulu pacarnya. Pasti kau sudah tidak bisa tenang. Hai. Sabar. Mau apa? Sabar. Kalau dia datang busuk, Dek, saya tahu kau tidak bisa menunggu lagi saya. Daripada kau berzina di luar, saya ikhlaskan kau saya ceraikan. Tapi tolong jaga anak saya. Sabar itu bos. Jangan malah kau ancam. Awas kau. Saya keluar, kubunuh kau sama situ dulu. Tambah tidak bisa tenang kamu. Ya, ada di sini kriminal. Ada di sini kriminal. Itu kan zaman si Pitung kriminal namanya kan. Muka-muka kriminal semua. Sekarang jadi kriminal. Ada di sini. Nah, saya mau tanya, mana yang paling tua di sini? Saya kasih hadiah. Yang paling tua. Mana? Mana yang paling tua? Yang paling tua. Ya. Dompet. Mana? Buka dulu. Ya. Mana isi itu? Ada di sini. Ada. Ya. Siapa nama Pak? Izin Pak. Umur berapa Pak? 82. Paling senior berarti di sini Pak ya. Apa kasusnya Pak? Sebenarnya kasus bank, tapi
Mestinya perdata. Oh ya sudah, pokoknya ada masalah. Ya, ya. Difitnah. Ay, pokoknya ndak ada yang mau mengaku salah di sini, Pak. Ya, lebih Bapak sabar. Paling tenang hati sabar. Kalau Allah yang memberikan hukuman kepada orang yang memfitnah kita, dia akan dapat pasti. Karena Bapak paling tua, saya kasih hadiah uang ustadz. Di sini beda uang polisi dengan uang ustadz. Silakan Pak Leo. Makasih. Ya, silakan duduk Pak Leo. Siapa yang paling muda? Mana yang paling muda? Yang paling muda? Yang paling muda? Sini, ini. Sini, kamu. Oh, saya ke sana. Ya. Ya. Berapa umurmu, Dek? 20, Pak. Ada yang 19? Ada 17? Ada 16? 17? Jenenge siapa? Nata. Nata. Iya. Oh boy iki salahnya. Hah? Ada. Apa masalahmu? Kriminal, Pak. Apa kriminalnya? Motor. Menabrak? Maling. Hah? Bukan maling. Kau kira motormu orang yang punya? Ya toh? Iya, Pak. Ya wes. Iki ancaman piro? 6. 6 bulan atau 6 hari? 6 tahun. Waduh. Ya karena kau hilap, Allah mengampuni kamu. Caranya itu motor sudah dikembalikan. Enggak, Pak. Sudah kau jual? Jual. Ya apa boleh buat? Ya. Jadi kasih kau hadiah. Bapakmu mana? Di luar, Pak. Hah? Di luar. Ibu? Di luar ada. Asli? Orang Brebes, Jawa. Kamu ditangkap di sini. Iya. Aslinya Aslinya orang Jawa. Brebes. Iya. Oh, jauh juga kau cari motor. Enggak, tinggalnya di sini, ikut orang tua, ya. Oke. Kalau datang ibu bapakmu, kamu bilang sama beliau, Pak, Bu, jangan cemas. Ya, Pak. Saya di sini akan jadi anak yang baik. Ya. Saya Amin. tidak mesti di luar untuk mendoakan Bapak. Amin. Nah, yang bagus kamu datang ke masjid. Amin. Mudah-mudahan yang 6 Allah gerakkan hatinya hakim bebas. Amin. Nah, hadiah dari Dasat Latif. Oke, Inji, ya. Nah, mana tadi yang 16? Ini juga kriminal. Iki? Berapa umurmu? 19, Tat. 19. 19. Kasus? Narkoba. Narkoba serius. Maksudnya apa? Ganja. Jual? Iya, pengedar. Make atau jual? Dua-duanya. Sudah tobat? Berapa umurmu, Dek? 19. Sudah menikah? Belum. Ibu bapak? Masih ada. Pasti sedih ibu bapakmu. Kau bilang kalau ibu bapakmu datang, jangan cemas. Allah sayang saya. Jangan kau mengeluh. Iya. Jangan cerita penderitaanmu di sini. Siap, Ustaz. Karena ibumu pasti makin menderita. Kalau bapak biasa tahan dengar berita jelek. Ya. Ibu, jadi kau cerita, Mak, Bu, saya merasa lebih baik di sini. Siap, Ustaz. Saya ibadah bagus di sini. Ya. Berapa ancaman? 7 tahun. Oh, cuma 7 tahun. Sekarang berapa? Sekarang 19. 19. Tambah 7? Tambah 7, 26. 26. Oh, masih bisa menikah 26. Tenang Mas Bro. Ya. Oke? Nah, ini saya kasih kau hadiah juga. Makasih ya. Ji. Siapa kasus bawa lari anak gadis? Mana? Iki. Mas, berdiri dulu Mas. Oke Mas. Sampean jenengi siapa? Dedi. Dedi. Asal Tangerang. Kasus? Penyekapan wanita. Penyekapan wanita. Membawa lari anak gadis. Ya. Sudah nikahi? Belum. Ya. Waduh. Ya. Baru pacaran. Kau sudah bawa lari. Itulah kenapa Islam melarang pacaran. Ancaman 9 tahun. Waduh. 9 tahun. Pasti sudah diambil orang itu. Jadi gini, adik-adik sekalian, ya. Itu kenapa Islam melarang pacaran. Seperti ini.
Andai saja kau suka itu dan kau lamar, diterima, lain masalah. Tapi tidak ada yang mustahil. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan putus asa akan rahmat Allah. Cara bertobatnya, kalau kamu bisa komunikasi dengan orang tuanya, kau telepon, nyatakan penyesalan, dan kamu bilang, saya tidak ingin mempengaruhi hukuman. Hukuman dunia tidak ada, takutku buat hukuman dunia. Saya takut hukuman akhirat. Maafkan saya ikhlas menghadapi hukuman saya. Yang penting ibu bapak maafkan saya. Mana itu cewek sekarang? Sudah diambil orang? Oh, wah. Sudah tidak berhasil masuk penjara sudah lah. Ya, oke Mas J. Terima kasih. Ada yang kasus melawan orang tuanya. Ada? Mana? Ada? Mana dia? Tidak ada? Ya. Nah, adik-adik sekalian, Bapak Ibu, tadi itu yang saya jelaskan, kalau dosa kepada manusia, kepada Allah, bertobat, tidak mengulang, ganti kebaikan itu rajin ke masjid. Dosa apapun kata Allah, saya pasti ampuni. Dosa apapun. Satu saja dosa yang tidak diampuni Allah, mengaku diri sebagai Tuhan. Itu saja. Kenapa Fir'aun, Raja Namrud haram masuk surga dan diabadikan dalam neraka? Karena dia mengaku dirinya Tuhan. Selain itu pasti Allah ampuni. Cara menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan. Pasti Allah ampuni. Apalagi kalau kau puasa kemarin Ramadan. Dengar kata Nabi. Man soma Ramadana imanan wahtizaban gupira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat iman dan ikhlas, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itu baru puasa. Tapi bagaimana kalau pidana? Pidana itu berkaitan dengan orang lain. Cara bertobatnya selain yang 4 ini, minta maaf sama yang bersangkutan. Jadi jangan lagi berkata saya tidak salah. Biarkan pengadilan yang membuktikan salah tidaknya. Lebih baik kalau bapak pernah rugikan orang, biar bapak minta maaf. Allah kalau bapak minta maaf, Allah katakan dalam Quran, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang memberi maaf. Maka minta maaf. Caranya minta maaf, kalau kau tidak bisa keluar, telepon. Telepon. Tidak bisa telepon dia karena dia menolak teleponmu, utus keluargamu. Datang 1 kali, dia tidak maafkan, maka datang kedua kali. Begitu syariatnya, caranya menurut agama. Sudah 2 kali minta maaf, tidak dimaafkan, datang ketiga kalinya. Masih tidak dimaafkan, tawakal ilallah. Yang tidak memaafkanmu nanti, dia berurusan dengan Allah. Minta maaf. Yang kedua, kalau berkaitan barang, kembalikan barangnya orang. Tadi yang ambil motor, kembalikan motornya orang. Kalau tidak bisa kembalikan motornya orang, sampaikan, Pak, saya janji, motor yang saya ambil sudah saya jual. Tapi kalau saya keluar, saya akan kembalikan dengan cara saya. Ternyata belum keluar sudah ajal menjemput, Allah telah memaklumi dan memaafkanmu. Kenapa? Kau sudah berikhtiar mengembalikannya, cuma kondisimu darurat yang dalam penjara sehingga kau tidak bisa lakukan. Allah pengampunimu. Jadi yang susah kalau ambil uang negara. Itu susah itu. Kenapa? Karena harus minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana caranya? Gampang. Pidato bikin, minta muat di medsos. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya menyatakan hilaf atas dosa dan kesalahan, dan saya berjanji akan mengembalikan semua aset negara yang saya ambil. Baru sah. Kalau dia minta maaf, bertobat, tapi aset negara tetap diambil, tobatnya tidak dikembalikan. Dan nanti barang yang pernah diambil itu disuruh pikul. Jadi kalau ada orang korupsi, ngambil rumah,
Nah, itu disuruh pikul nanti tuh. Dia bilang orang, mana bisa dipikul? Allah berikan kemampuan untuk memikulnya. Maka saudara kalau ada kasus seperti itu di sini, bertobat supaya diterima tobatnya, kembalikan barang negara. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, waktu yang terbatas. Saya mau tanya, ada yang mau bertanya? Ada? Nah, itu dulu yang mudah. Saya kasih kesempatan. Silakan bertanya, dapat hadiah. Nah, jangan cerita kasusmu, urusan pengadilan itu. Ya, apa masalahnya? Kalau narkoba bertobatnya gimana, Pak? Bertobatnya 1 menyesal, 2 tidak ulang. Jangan lagi kau tobat tapi tetap konsumsi. Dia bilang saya tidak bisa kalau tidak konsumsi. Tidak boleh, berhenti. Yang ketiga, kalau ada berkaitan dengan uang yang kau dapat dengan menjual itu, uang itu sedekahkan. Semuanya. Membersihkan. Jangan lagi kau pikir ini jeripaya saya. Ini hasil keringat. Kalau itu kau yakin uang narkoba, maka sedekahkan. Kembalikan. Oke? Berapa tahun ancaman? 9 tahun. Berapa umur sekarang, Dek? Sudah menikah? Nah, kau bersyukur karena belum menikah. Bayangkan kalau ada istri dan anakmu dan kau di dalam begini, anak dan istrimu pasti nanggung dosa, nanggung malu. Kau bersyukur karena kamu masuk di sini pada saat usia muda. Gimana kalau kau sudah punya cucu? Cucumu bilang, bapakku narapidana. Ya kan? Nah, kau bersyukur, berpikir seperti itu, insya Allah membuat hati tenang. Ya, oke? Ya, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Di sana? Enggak ono. Piye kabare? Api-api? J? Ada lagu itu kalau kita dalam penjara begini lagunya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Itu kalau kau tobat. Kalau kau tidak tobat, lalu kemudian tetap susah. Nah, itu ya. Oke, ada lagi? Siapa? Nah, ini Bapak ini. Apa masalahnya, Pak? Tahun lalu, sebelum almarhum bapak saya sering ngelawan sama orang tua saya sampai saya di dalam, orang tua saya meninggal. Itu kira-kira untuk bertobatnya? Ya, ini dengar ini. Banyak yang bertanya begini, Ustadz, saya dulu nakal, sering membuat ibu bapak saya menangis, selalu saya lawan. Tapi setelah saya di penjara, beliau meninggal. Tidak sempat lagi ketemu dan tidak sempat minta maaf. Bagaimana cara berbuat baiknya? 1, doakan. Doa untuk orang tua sudah meninggal, Mas, tidak banyak. Ya Allah, ampuni dosanya. 2, terima amalnya. 3, lipat gandakan kebaikannya. 4, lapangkan alam kuburnya. Nah, itu. Coba ulang, Mas. Ya Allah, ampuni dosanya. Terima amalnya. Lipat gandakan kebaikannya. Lapangkan alam kuburnya. Kalau dalam hati sampean menyesal, Allah ampuni. Ya, oke. Ada lagi? Nah, sampean. Ya. Apa masalahnya? Kawin lagi tidak dapat izin. Caleg DPR RI. Oh iya, ini yang bongkar jalan. Oh iya. Iya, Mas. Berarti sampean banyak fans di sini ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah punya hutang sama teman. Waktu itu beliau kebetulan dia sudah meninggal dan saya ada komunikasi sama istrinya. Saya waktu masih di luar dan istrinya bilang kawan saya nggak bakal maafin saya sama atas utang-utangnya itu, Pak Ustadz. Ya, sampean tidak bisa bayar utang. Ya waktu itu. Nah, sekarang kalau sampean keluar dan ada rezeki, wajib bayar. Kalau yang punya uang sudah tidak ketemu, cari ahli warisnya, anaknya, istrinya. Kalaupun tidak ketemu orang yang kita ambil duitnya itu, maka jumlah utangnya
Misalnya utang kita 10 juta, 10 juta itu wakafkan di lembaga wakaf. Misalnya datang di lembaga amil zakat. Ya Mas ya? Masalah apa di sini? Narkoba, Pak. Narkoba. Sudah tobat kan? Nah, insya Allah ya. Berapa tahun ancaman? 7 tahun 3 bulan. 7 tahun aja Mas. Umur berapa? 43. Oh masih muda. Keluar nanti 50. Kalau ditinggal istri boleh kawin lagi. Meninggal, istri udah meninggal. Sudah meninggal? Ah ya. Allah sayang istrinya sehingga Allah tidak mau perlihatkan istri sampean masuk penjara. Ya. Selalu bersangka baik. Selama kau di dalam penjara ini selalu sangka baik, insya Allah tenang hatimu. Biar kau di dalam penjara, kalau hatimu merdeka, kamu orang merdeka. Tapi biar keluar hatimu banyak sangka buruk, sengsara perasaanmu. Ya Mas? Nje, matur nuwun. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada masalah dengan petugas penjara? Ini ibu-ibu. Tidak ada masalahnya Bu? Tidak ada, alhamdulillah. Masalah ya. Mana? Tidak ada. Ah, tuh. Silakan. Ya. Ya, sampean sabar aja Mas ya. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Oke. Kuis. Tidak ada kuis. Ya. Jadi Bapak Ibu adik-adik sekalian, saudara-saudaraku, kalau mau tenang dalam penjara, jangan kau selalu berpikir kenapa saya di sini, kenapa begini, kenapa begini. Lebih baik kau pikir bagaimana supaya saya dekat dengan Allah. Cara mendekati Allah bukan dengan berpikir. Cara mendekati Allah bukan dengan merenung. Cara mendekati Allah dengan ibadah. Ibadah yang paling baik, sholat. Jadi kalau azan, saudaraku, hayya 'alas shalah, itu artinya sini kau sholat. Hayya 'alal falah, artinya itu hayya 'alal falah, sini. Penghuni sini, binaan, warga binaan sini. Itu kata hayya 'alal falah, sini saya kasih kau yang kamu mau. Itu hayya 'alal falah. Saya kasih kamu. Tapi tidak mungkin Allah kasih kamu kalau Allah panggil kau tidak datang. Coba adik-adik sekalian, kalau sampean dipanggil karutan, itu langsung kau lompat toh, siapa? Kalau perlu kau lagi makan kacang kau buat, siapa? Iya kan? Padahal beliau ada mutasinya, beliau ada pensiunnya. Tapi begitu takutnya kau sama karutan. Kenapa ketika Allah yang panggil kamu, hayya 'alal falah, sini. Apa kau kata? Tunggu. Tuhanmu kau suruh menunggu. Bagaimana hidupmu mau enak? Maka kalau kau mau enak hidupmu meskipun dalam penjara, tunaikan sholatmu. Apa susahnya sholat? Apa susahnya? Haji perlu uang, ngantri puluhan tahun. Zakat perlu modal. Haji perlu modal. Puasa 1 bulan kau lapar. Sholat yang penting ada kemauan. Saya tidak tahu bacaan Ustaz. Kau datang berjamaah di masjid. Biar tidak ada kau baca. Allahu Akbar. Diam. Hanya bicara ketika amin. Diam lagi. Sah. Siapa yang wakili bacaannya? Imam. Apalagi? Ustaz saya tidak bisa kena wudhu. Tayamum. Ini ada Kementerian Agama. Pasti sudah diajar kalian bagaimana tayamum. Ustaz tidak bisa berdiri. Duduk. Bagaimana cara sholat duduk? Coba lihat. Anggap saya lagi duduk. Anggap ini duduk ya. Allahu Akbar. Baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah pendek. Imam ruku. Allahu Akbar. Kalau ruku, kepala saja kau kasih goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kalau sujud, bukan kepala goyang, badanmu ikut kau goyangkan. Allahu Akbar. Sholat duduk. Tidak bisa sholat duduk Ustaz. Sholat baring. Bukan sholat tidur. Kalau tidur tidak sadar. Sholat baring. Gimana caranya Ustaz? Ini kiblat. Maka kepalamu di sini, kakimu sini. Sholatlah kau. Tangan masih bergerak, mulut masih bergerak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allahu. Itu sholat pakai
Sholat baring. Tidak bisa juga Ustaz, sholat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Matamu saja kau kasih goyang-goyang. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu. Jago ketawa, saya serius sini. Kau diajar kau ketawai kita. Ya. Tidak bisa juga sholat pakai isyarat Ustaz. Sholat dalam hati. Mata sudah tidak bergerak, mulut sudah tidak berucap, tangan sudah tidak bergerak. Dalam hati saja. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Itu namanya sholat dalam hati. Masih tidak bisa Ustaz. Ambil kain putih bungkus, bawa dikubur. Apalagi alasanmu tidak mau sholat? Apa? Tidak ada kecuali malas. Coba. Bos, kalau kau tidak haji, masih Islam. Tidak puasa, masih Islam. Tidak bayar zakat, masih Islam. Tapi tidak sholat, kata Imam Syafi'i, kalau dia mati jangan kau sholati jenazahnya. Nabi katakan, kalau dia tidak sholat, dia kafir. Kafir tidak berarti keluar kau dari Islam. Islam kau tadi tidak sholat, kafir. Buka Al-Quran, surah Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu as-sidda'ul al-kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujada. Tanda umat Muhammad, kalau dia mengaku Islam, dia ruku dan sujud. Sholat saudara-saudara. Selesai. Maka kalau mau tenang di dalam sini, sabar, perbaiki sholat. Kalau sholatmu baik, kecil buat Allah, kasih apa yang kamu mau. Ya, Ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu yang sangat terbatas, ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Saya berikrar kepada Pak Kerutan, insya Allah saya akan sering-sering datang ke sini, termasuk ke rutan-rutan yang lain, saya akan datang. Tapi kalau bisa Pak Kerutan, tidak usah semewah ini. Ini makan ongkos. Ada lagi tenda-tendanya, merah-merah putihnya, ada begininya, ada AC-AC-nya. Ini kan berat. Saya berusaha untuk tidak ada biaya dalam ceramah-ceramah seperti ini. Karena saya tahu rutan susah cari anggaran. Ya, insya Allah kumpulkan saja sholat duhur, ada ceramah, kita ceramah 30-50 menit, sudah. Tidak mesti ada acara-acara makan-makan seperti ini. Kalaupun ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, don't worry, be happy. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Saya doakan kalian semua diberikan ketenangan jiwa. Allah kabulkan doa-doanya. Allah kuatkan keluarganya yang ada di luar. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa, kita awali dengan mengirimkan surat Al-Fatihah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing, baik yang sehat walafiat, terutama yang sudah arwah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil ruhil. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Ya Allah, kami sadar ya Allah, kami tidak pantas masuk ke dalam surgamu, tapi kami juga sadar kami tidak mampu memikul azab nerakamu. Maka kami yang kami butuhkan ya Allah ampunan dan ridhamu. Ampuni kami jika kami pernah melakukan dosa dan maksiat. Ampuni kami jika kami pernah melakukan zina, judi, narkoba, dan kemaksiatan lainnya. Dan yang lebih penting ya Allah, berikan kami kesanggupan, kemampuan tidak mengulangnya ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirat,
wa afiatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.